Baiklah, perkenalkan nama saya Elia Genaria Mawikere dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan kerja saya yaitu Alfani Pantalo akan melakukan presentasi mengenai tugas praktikum 6 keamanan cyber di mana lab yang pertama ini akan dipandu oleh saya di mana lab ini berjudul Anatomy of Malware. Jadi di sini backgroundnya itu malware atau malicious software ini merujuk kepada suatu software yang mencurigakan atau berbahaya yang bisa digunakan untuk merusak sistem komputer, kemudian mencuri data dan juga menembus suatu pertahanan. Malware juga bisa menyerang infrastruktur penting dan juga bisa menonaktifkan suatu layanan darurat. Nah, di sini kita akan menggunakan web browser eh, untuk melakukan sedikit research terhadap malware. Jadi di sini yang dibutuhkan yaitu komputer dan juga internet akses. Baik, kita masuk ke poin yang A di sini menggunakan search engine. Search engine kita akan mencari sebuah malware. Di sini ada contohnya itu Trojan, hoax, adware, malware, PUP, exploit dan juga vulnerability. Kemudian website yang disarankan untuk mencari malware ini ada ditampilkan seperti ada 4 di sini contohnya ada McAfee, ada Malwarebytes, ada Security Week dan juga Tech News World. Nah, tadi saya sudah melakukan research menggunakan website Malwarebytes dan saya eh, menemukan malware worms. Di sini untuk yang B ini kita akan diminta untuk membaca informasi tentang malware yang sudah saya cari. Kemudian diminta untuk membuat sebuah rangkuman singkat tentang apa itu malwarenya dan apa yang dilakukan malware ini, bagaimana malware ini ditransmisikan dan juga dampaknya. Baik, kita akan langsung masuk di sini. Worms adalah jenis malware yang dapat menyebar dan mereplikasi diri tanpa interaksi pengguna melalui jaringan komputer atau media penyimpanan yang terhubung. Sering dimanfaatkan untuk meluncurkan serangan cyber yang luas dan merusak. Worms juga mengeksploitasi kelemahan keamanan untuk menyebarkan diri mereka sendiri secara mandiri, mengakses, em, mengancam keamanan sistem dan infrastruktur komputer. Kemudian, worm dapat ditransmisikan melalui berbagai cara, seperti melalui lampiran email, kerentanan jaringan, atau perangkat penyimpanan yang dapat dilepas seperti USB drive. Setelah worms menyusup ke dalam sebuah sistem, worm dapat secara mandiri mereplikasi dan menyebar ke perangkat lain yang rentan dalam jaringan, memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan berpotensi menyebabkan kerusakan yang luas. Kemudian, serangan worm dapat menyebabkan gangguan operasional, kehilangan data, penyebaran infeksi yang luas, pencurian informasi, kerugian keuangan, kerusakan reputasi, dan gangguan layanan. Sekarang kita akan masuk ke lab berikutnya yang akan dibawakan oleh teman saya, Alfani Patalo. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi tugas 6 mata kuliah keamanan cyber mengenai lab social engineering. Di sini terdapat background dan skenario yang menjelaskan mengenai rekayasa sosial, yaitu tentang serangan dengan tujuan membuat korban memasukkan informasi pribadi atau informasi sensitif. Jenis serangan ini dapat dilakukan oleh penyerang dengan menggunakan keylogger, email phishing, atau metode langsung. Nah, pada lab ini eh, membutuhkan penelitian tentang rekayasa sosial, identifikasi cara-cara untuk mengenali dan mencegahnya. Kemudian pada step yang pertama untuk lab ini, kita diminta untuk membuka situs web dan membaca dengan seksama untuk menjawab pertanyaan pada step berikutnya. Nah, di sini kita telah membaca web tersebut, situs. Kemudian terdapat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu what are the three methods used in social engineering to gain access to information? Atau apa saja 3 metode yang digunakan dalam rekayasa sosial untuk mendapatkan akses informasi? Jawabannya itu akses elektronik, akses fisik, dan media sosial. Kemudian pada
Pertanyaan yang kedua yaitu eh, 3 contoh serangan rekayasa sosial dari 2 metode pertama pada langkah 2A dalam materi yang kita baca sebelumnya, yaitu pengelabuan, pising tombak, dan umpan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa jejaring sosial merupakan ancaman rekayasa sosial? Karena rekayasa sosial luas diakui oleh penjahat dunia maya sebagai salah satu metode yang paling efektif menembus infrastruktur organisasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, how can an organization defend itself from social engineering attacks? Atau bagaimana organisasi dapat mempertahankan diri dari serangan rekayasa sosial? Yaitu jawabannya melibatkan pelatihan karyawan untuk mengenali dan memahami serangan manipulasi psikologis, kapan, di mana, bagaimana, dan mereka melihatnya dan menyadari jenis ancaman yang mungkin mereka hadapi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, what is the Sense Institute which author read this article, atau apakah Sense Institute yang menulis artikel ini? Jawabannya ya, artikel ini ditulis dari Sense Institute oleh Michael Alexander. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.